12 Channel. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Kami mohon kepada Pak Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus yang menjerat Mas Beki agar segera dihentikan dan Mas Beki segera dibebaskan tanpa syarat, karena di dalam persidangannya apa yang didakwakan tidak sesuai dengan fakta. Demi keadilan dan kemanusiaan, bebaskan Mas Beki. Bebaskan! Bebaskan Mas Beki. Bebaskan! Bebaskan Mas Beki. Bebaskan! Salam cinta tanah air. Nang Trawulan tuku gedang, aja lali mampir nang Candi Tegus. Putrane Kiai saiki disidang, sing laporno wonge rakus. Awan-awan ana srengenge, gawa topi gawa rene. Ayo ndelok proses sidange. Sidange bulet, tembunge jarene. Anakku lanang ijek Joko numpak sepeda nang dalan. Saksi diundang ra gelem teko, ngono iku sidang dagelan. Presiden kawitan iku Bung Karno, bela Indonesia uripe soro. Sidang dagelan ojo diterusno, yen diterusno nyisin-nyisino negara. Koncoku jujur jenenge Mustaqim. Disenengi wong dodolan kloso. Tukang adili jenenge Hakim. Hakim ra adil pengkhianate bangsa. Bulan poso, bulan Ramadan, sahure ketan, parutan cikalan, kabeh dulur lanang lan wadon, ayo bela nuntut keadilan. Sepeda ontel, sepeda wesi, sing numpak gede, koyok raksasa, Pak Jaksa, Pak Polisi, ojo percaya kasus rekayasa. Kacang atom rasane sanggae, dibagi rata jumlahe 7. Nang dibebasno anake kiai, walat tipu anak putu. Jangan asem, jangan koro, dipangan bareng karo Riko. Wong ra salah kok dikunjara, iki jaman londo apa merdeka. Kulone Jombang kudu Kertosono, budal rono kudu jamur. Putrane Kiai nang bebasno, yang kepingin negarane makmur. Nang alas gawa panah, budale bareng dina Minggu. Tukang getapur penggaweane mitnah, ojo dipercaya, ojo digugu. Sak lemari isine kapur barus, ambune sedep, angine ngalor. Putrane Kiai korban ngedabrus, nang dibebasno ojo diolor-olor. Lunyu penek no kanggo baso dodo tiro, kumitir beda ing pinggir, dodo mono jumatono kanggo sepo mengko sore. Cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo baso dodo tiro, kumitir beda ing pinggir, dodo mono jumatono kanggo sepo mengko sore. Yang kasus di Jombang. Oh, Masih yang ingat? kasus yang di Jombang, yang waktu itu proses penangkapannya cukup ramai, Benar. viral, dan ini memang melibatkan pemilik Jombang itu ya, dari pondok pesantren itu kan? Pondok pesantren. Ini sekarang kalau nggak salah, sekarang ini masuk persidangan kan sudah? Nah, oleh karena itu kan ramai lagi kan banyak orang yang lihat. Makanya teman-teman kemarin sempat meliput juga gitu di sana. Bagaimana persidangannya dan sebagainya. Kita pengen tahu seperti apa sih sebenarnya persidangannya, Ya. apakah memang fakta-faktanya sama seperti yang diberitakan di sebelum-sebelumnya. Benar. Kita lihat liputan teman-teman dulu ya di lapangan. Monggo.
Pemirsa, sidang kasus pencabulan santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang dengan terdakwa Muhammad Subhi Azal Sami atau Mas Buki hingga kini masih terus bergulir. Berbagai fakta baru muncul dalam persidangan, salah satunya adanya ritual mandi kemben hingga jumlah saksi korban yang masih simpang siur. Bahkan dalam persidangan, keterangan salah satu saksi korban justru bertentangan dan membantah telah dicabuli oleh terdakwa. Bukan hanya itu saja, keterangan saksi ahli hukum pidana Suparji Ahmad menerangkan bahwa pasal yang disangkakan jaksa penuntut umum atau JPU kepada terdakwa, yakni pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan, dinilai belum memenuhi unsur. Menurutnya, tidak ada bukti atau kesaksian yang signifikan terkait kejadian perkosaan. Pasal yang ada dalam pemberkasan berita acara pemeriksaan atau BAP terdakwa juga tidak terbukti atas kekerasan seksual terhadap saksi korban. Atas fakta-fakta ini, kuasa hukum terdakwa Igede Pase Suardika mengaku gregetan. Menurutnya, kasus yang menjerat kliennya dinilai penuh dengan rekayasa yang dilakukan secara terstruktur serta terkesan dipaksakan. Waduh, sepertinya masih jalan panjang ini berarti ya. Nah, makanya yang kemarin kata udah panas seperti itu sampai dijemput paksa, ternyata di dalam persidangan malah ada yang yang fakta-fakta baru, tapi kita coba aja kita diskusikan ya di redaksi, siapa tahu juga dalam diskusi redaksi Dan kita yang kali lebih ini. keren nih Bu, hari ini Pak Gede datang loh. Oh, Pak Gede datang. Pak Gede datang. Baik, kalau gitu kita langsung saja undang Pak Gede, Bapak Igede Pase Suardika SHM, hak kuasa hukum terdakwa dari Mas Beki. Selamat malam Pak Gede, monggo kami persilakan. Malam Pak. Halo Mbak. Terima kasih. Baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Monggo silakan. Ya. Iya. Kemudian kita juga mengundang pengamat hukum sekaligus penasehat DPC Pradi Surabaya, Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo SHM HUM. Monggo. Monggo Prof. Selamat malam, Prof. Mbak. Masuk, malam ya. Lama ya kita ya? Silakan. Waduh, ketemu lagi. 28 tahun. JTV yang pertemukan kita ini. Sudah berapa tahun? 28. 28 tahun baru Kita ketemu tunda lagi. dulu reuninya nanti ya. Reuni nih ya. Juga karena ada saksi yang hadir juga di sini, ada Mbak Durotul Hasinah dan ada Mas Muhammad Nizar Zulmi. Monggo Mbak Durotul dan Mas Nizar. Nizam. Selamat malam, silakan di kursi di sana. Di sini juga hadir satu orang saksi lagi, mungkin nanti bisa ikut berbicara juga ya. Malam hari ini ada Mas Edwin Zuhri Akhirul Azal. Malam Mas, terima kasih sudah hadir. Kita mungkin langsung ke Pak Gede ya, pengen tahu Pak Gede ini kenapa ini Pak Gede? Fakta-fakta di persidangan, kita mau bedah dulu. Iya. Jadi begini, kasus ini kan ada dua dimensi. Satu dimensi peradilan opini, satu lagi peradilan di pengadilan negeri. Jadi ada dua sisi. Peradilan opini ini sudah berlangsung sampai vonis, di mana opini dibangun sedemikian dahsyat, tekanan publik dibuat sedemikian masif, sampai kemudian aparat melakukan tindakan yang berlebihan, bahkan melebihi takaran seperti halnya menangkap seorang teroris gitu ya. Untuk sebuah kasus seperti ini, itu kalau kita uraikan cukup banyak lah, kita punya bukti. Namun ketika dia bergeser dari peradilan opini yang di publik, dunia medsos, media mainstream, bahkan semua TV siaran langsung itu, ketika dia masuk ke pengadilan, itu kok jauh dari cerita drama itu. Apa fakta-fakta yang menurut Pak Gede ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ketika awal dulu? Paling menjolok begini, itu kan terdakwa ini kan dibangunkan pencitraannya itu sebagai predator santriwati di bawah umur. Korbannya belasan puluhan, itulah. Itu berita dibuat masif sehingga masyarakat marah. Karena tentu tidak bisa menerima kenyataan seperti itu kan. Rasa keadilan masyarakat itu marah. Lalu kemudian kasusnya berjalan sedemikian rupa sampai di pengadilan, itu wujud dakwaannya. Ini baru ngomong dakwaan. Dakwaan JPU itu hanya satu orang yang disebutkan sebagai korban. Bayangkan,
dari belasan, puluhan santri di bawah umur, kemudian sampai menjadi kertas resmi yang dibacakan sebagai sebuah kasus, itu satu orang menjadi korban yang usianya 20 tahun. Hari ini udah 25 tahun. Gitu ya. Kalau pada umumnya usia 25 tahun ya, kalau mungkin baru kawin anak 1, anak 2 lah ya. Jadi hitungannya udah dewasa lah ya. Jadi begitu jomplang ketika dari awal dakwaan itu sudah jomplangnya sudah kelihatan sekali. Ini membuat kita ada sesuatu yang nggak beres ini. Nah, ketika sidang dimulai, kita mulai satu persatu, ketika saksi mulai dibuka, tanya satu persatu, mulai semakin terlihat memang ini sebuah cerita fiktif yang seakan fakta. Jadi saya kaget juga, kok bisa ya peristiwa ini terbangun dengan konstruksi seperti ini dan kemudian dipaksakan harus hadir di pengadilan. Yang saya khawatirkan nanti pengadilan ini bukan tempat untuk mencari keadilan, tapi pengadilan ini bisa menjadi tempat penghakiman. Siapapun masuk di sana yang penting dihakimi gitu. Beberapa kali sempat P19 kan Pak? Apakah ini menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa kali berkas itu P19? Ya P19 ini berkali-kali, bahkan di sidang ada yang menyebutkan 7 kali, tetapi yang kami lihat di dalam surat itu lebih pada 5 kali. Yang surat resmi yang kita lihat ya. Dan itu biasanya 3 kali saja kasus itu sudah di SP3. Tapi ini sudah lebih daripada 2 kali lipat daripada itu kasus tidak di SP3. Tapi tekanan publik yang jalan. Bahkan ketika proses sidang berjalan, itu kami pun kaget. Ruang pengadilan pun bisa dipakai ruang podcast. LSM-nya berdemo di luar, lalu podcast dikasih ruangan. Ini kan bagi saya melihat ini kok kayak begini gitu loh. Tapi sorry Pak, sebagai pengacara dari kuasa hukum terdakwa, Mas Beki gitu ya, apakah berarti pasal-pasal yang disangkakan memang belum memenuhi unsur sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh saksi ahli pidana? Ya jangankan ngomong unsur, kita ngomong peristiwanya saja kita masih berdebat, ada apa tidak? Karena begini ya, itu ada 2 peristiwa, tanggal 18, gitu ya. Tanggal 8 ini ada saksi bercerita, termasuk ada saksi juga yang hadir sini bercerita di sidang, itu ternyata menemukan 3 waktu. Bagaimana satu peristiwa ada 3 waktu? Jadi gini, yang mengaku korban bercerita dia bawa berangkat naik mobil, diantarkan sama saksi naik mobil APP merah. Saya persingkat aja. Jadi peristiwa itu ada 2. Di peristiwa pertama itu kejadian tanggal 8 Mei 2017. Lalu peristiwa itu awal mula kronologis menghasilkan 3 waktu, tempus deliktinya 3. Jadi ada sebagian bercerita bahwa dia berangkat naik mobil APP merah jam 10 malam. Ini satu. Yang kedua, dia naik mobil bareng-bareng dengan mereka juga, tapi bilangnya selesai maghrib tanggal 7. Ya, baru berangkat ke lokasi setelah 30 menitan. Lalu yang ketiga, dia berangkat pagi hari, sama-sama juga satu mobil. Kita jadi bingung bagaimana mereka berangkat satu mobil untuk sebuah peristiwa yang didakwakan, itu waktunya saja sudah beda. Itu satu. Kemudian peristiwa yang kedua ini lebih lucu lagi, katanya jam 2.30 dini hari disuruh datang ke situ. Dia mencatut nama orang bahwa dia di WA diancam, dikasih melihat kepada si saksi A gitu ya. Saksi A ini dihadirkan di persidangan, dia bilang nggak tahu menahu, namanya dicatut, dikatakan dia melihat WA itu, padahal dia nggak pernah, jangankan lihat HP-nya aja katanya nggak pernah. Nah, yang kedua ada lagi yang dicatut, katanya dia naik sepeda motor, diantarkan sama ini pun bilang saya nggak pernah jam segitu, ngapain saya nganter dia, namanya dicatut. Yang ketiga ada lagi orang yang katanya menyambut dia datang di TKP, namanya dicatut juga. 3-tiganya kita hadirkan di sidang. Ini kan rekayasa tukang catut jadinya. Nama orang dicatut semua. Nama-nama yang masuk dalam dakwaan itu dihadirkan oleh Pak Gede untuk memberikan kesaksian. Nah ini yang aneh. Nama-nama orang itu dimasukkan dalam kronologis dakwaan, tetapi tidak dihadirkan di persidangan. Kami harus berdebat, harus berjuang untuk menghadirkan. Coba debat. Akhirnya dari 40 saksi, JPU 16 saksi di stop. Kami minta tambah lagi 6 saja lah, untuk biar lebih terang nih kasus. Ini ditolak-tolak, akhirnya dihadirkan 3.
Yang lainnya kami yang menghadirkan. Coba. Kami harus menghadirkan. Ada yang di BAP. menghadirkan berarti justru dari kuasa hukum terdakwa ya? Iya. Padahal ada di BAP loh. Berarti di BAP nggak pernah ditanyakan lagi berarti ya Nah, sama. itu dia. Iya, makanya. Termasuk saksi yang hadir pada malam hari ini juga ini adalah Iya, saksi yang iya, namanya iya. ada Ini di dalam ikut. dakwaan. Betul ya? Mbak Iya. Durotul. Gimana? Mbak Durotul ini apanya korban, apanya terdakwa? Yang disebut sebagai korban. Oh, Mbak Durotul yang disebut sebagai? Enggak, Oh, yang disebut-sebut sebagai bagian dari korban ya? Iya, kalau saya kakak kelasnya. Kakak kelasnya? Iya, kebetulan waktu itu kan di RSTMC memang kita satu tim semua. Sama ada Mas Nizar ini juga. Itu ya satu tim. Disebut gimana oleh korban di dakwaan? Kalau di dakwaan ya katanya saya waktu itu diinterview sebelum Meli. Memang benar, saya diinterview sebelum Meli. Sebelum si M. Itu ya waktu apa ya nggak interview sih sebenarnya, itu cuma pengenalan aja. Pengenalan kan karena Mas Bahi itu nggak kenalkan sama apa santri-santri yang wanita. Jadi ya ditanya tentang kesiapan di RSTMC itu, ya itu aja sih. Itu aja. Tapi setelah kegiatan interview kembali ke kegiatan masing-masing. Itu bedanya dia. Interview bergiliran, jadi habis dia yang ngaku korban sama-sama di sana, yang satu ngaku diperkosa, yang lain mengaku nggak ada, begitu. Itu cerita Unik juga ternyata. Gimana orang diperkosa? Setelah pengenalan tim itu Mas Bayi pulang dari Puri, dari RSTMC. Oke. Kalau Mbak Durotul sama korban kenal deket? Enggak kenal deket sih, cuman adik kelas kan jarak 2 tahun. Jarak 2 tahun. Iya, adik Kalau kelas. menurut Mbak Durotul sehari-harinya korban gimana? Sepanjang yang Mbak Durotul tahu? Sehari-harinya selama di asrama ya biasa aja anaknya. Kalau dengan terdakwa, dengan Mas Beki sendiri, Mbak Durotul kenal dekatkah atau bagaimana? Tidak kenal dekat. Kan karena saya santri. Sesama santri aja Santriwati. Tapi melihat tuduhan dari korban kepada terdakwa, apalagi Mbak Durotul juga sempat disebutkan dalam dakwaan, gimana? Ya gimana, saya juga heran kok bisa saya disebut gitu loh, maksudnya kan karena nggak ada peristiwa apa-apa gitu. Tidak ada peristiwa apa-apa, tidak sama seperti yang ada di dalam dakwaan itu ya? Benar. Oke. Kalau Mas Bu Agnes, saya pengen tanya dikit sih. Ngomong, sorry Mas Polo. Ketika sebelum persidangan pernah nggak dipanggil polisi untuk mengklarifikasi kalau kita penelitian kualitatif aja ada triangulasi loh? Di BAP iya pernah. Oh pernah ya? Pernah. Waktu di BAP, jawabannya gimana? Sama seperti saya di persidangan. Karena memang nggak ada peristiwa apa-apa, jadi ya saya jawab apa yang ada. Berarti apa yang dijawab di BAP ternyata berbeda dengan yang tertulis di dakwaan? Iya. Begitu ya? Iya. Oke, kalau Mas Nizar. Mas Nizar ini sebagai apa? Hubungannya apa? Terus disebut sebagai apa dalam dakwaan? Jadi sebelumnya saya sebagai petugas di situ sebelumnya antar jemput santri-santri yang putri. Bagian antar jemput. Karena santri itu kan harus naik mobil dia kan. Iya. Nah, itu yang saya cerita ada 3 waktu. Nah dia yang jemput, yang benar jam berapa? Jam 10 setelah maghrib atau jam 8 pagi? Nah, yang selama saya bertugas dan bergabung di RSTMC, saya mengantarkan mulai dari jam 7 pagi sampai sore sekitar jam 5. Itu pun sebelumnya itu ada sampai 3 kali pemberangkatan. 3 kali? Iya, 3 kali dari pelosok ke Puri Pelandaan itu. Karena banyak kan, santrinya dibolak-balik diantar pakai mobil. Tapi pagi dia? Pagi. Oh, jadi ada bilang pagi, ada bilang jam 10 malam, ada bilang jam setelah maghrib. Sama-sama naik mobil, kan lucu jadinya. Mas Nizar juga di BAP juga oleh kepolisian? Iya, saya juga. Apa yang Mas Nizar sampaikan sama nggak dengan apa yang muncul di dakwaan? Enggak sih, saya lebih di ini. Yang saya tahu kan setelah adanya kasus peristiwa ini, saya baru tahunya ya waktu dipanggil di
di penyidikan di Polres Jombang itu. Mas Isan ngejelasin apa waktu di waktu di situ BAP? saya hanya ditanya-tanyain seputar kegiatan saya di waktu bergabung di RSTMC. Oh gitu. Iya. Kalau dalam dakwaan disebutkannya Dalam keterlibatannya dakwaan bagaimana? itu saya disebut mengantar malam lah, itu nggak pernah ada itu. Oh. Jadi untuk aktivitasnya santri yang putri itu pagi semua, nggak ada yang malam. Adapun malam itu kegiatannya di pesantren yang pusat untuk kegiatan sekolah. Jadi lokasi ada dua gitu. Dari sini, dari pelosok ke Puri ini dia harus naik mobil setengah jaman lebih lah. Artinya dia berarti kalau tugasnya malam tidak ada terjemput. penjemputan ya? Kalau Iya, malam Kalau tidak ada malam memang penjemputan. tidak pernah ada penjemputan. Tidak ada. Oke. Nah, namanya tercatut jadi dalam peristiwa itu. Dan ini tidak mau dipanggil loh. Padahal ada dalam konstruksi peristiwanya. Jadi kita yang harus mencari, karena kan udah alumni banyak kan. Ya itulah peristiwa yang harus kita hadapi. Pak Bowo mungkin boleh memberikan tanggapan Pak, karena di sini Pak Gede tadi mengatakan cukup berbeda. Ya, saya kira jaksa ini memberikan dakwaan yang kumulatif. Ada dakwaan dengan pasal 285, ada 289, ada 294, dan kemudian ada pasal 65. Jadi pasal berlapis. Jadi ada primer, subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar. Jadi ini adalah satu perangkap. Kalau nggak kena ini, kena ini, kena ini, kena ini, maksudnya demikian. Sehingga itu apa? Sehingga apakah delik formil sudah terpenuhi? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gede, saya terlepas dari teman ini, teman udah 28 tahun, tapi memang beliau ada jurnalis. Jadi memang apa yang disampaikan ada dua persoalan di pengadilan ini dan keadilan. Pertama ada persoalan di nanti putusan salah atau benar.